Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matematika hari ini pertemuan ketiga. Dan tugasnya sudah ada 2. Banyak yang masih ngutang. Ayo, siapa mengakulah siapa yang belum mengerjakan tugas. Saya intipin loh ya, kalau nggak ada yang ngaku, langsung masuk pertama saya todong. Oh, Mas Dirga mengaku, alhamdulillah. Mas Dirga belum. Saya juga belum. Alhamdulillah tanpa saya buka sudah keluar semua namanya ini. Mas Dirga, Mbak Intan. Mas Nuha udah belum Nuha? Gak usah saya buka ya. Jadi yang merasa belum ngumpulin tugas 1 dan 2 silahkan dikumpulkan. Karena pekan depan, kalau tadi bahasa Indonesia katanya pekan depan ulangan. Saya kompak sama Bu Nisa, minggu depan saya ulangan juga. Dan mantap jiwa, sekalian pusing langsung karena ya langsung shock semua, biarin. Jadi minggu depan kita ulangan bab pola bilangan. Jadi ada pola bilangan, kemarin kita udah belajar aritmatika dan hari ini kita akan belajar geometri. Materinya itu selalu saya upload di Google Classroom ya. Ada slide, ada tugas, plus ada videonya. Ternyata setelah saya cek, yang lihat video itu loh cuma 1 orang kelas 8 itu saya heran. Berarti nggak butuh rekaman ya berarti ya. Kalau nggak butuh rekaman nggak usah saya repot-repot deh ngerekam. Kalau nggak pengen ngelihat lagi, saya upload di YouTube, terus saya ini ternyata nggak ada yang lihat. Saya nggak nyari viewer ya, tapi kalian kalau merasa belum paham dengan materinya, silahkan dibuka. Tapi kayaknya udah paham semua, alhamdulillah lah ya. Tapi kelihatan kok jejaknya. Kalau kalian benar-benar pengen ngulangin materi, ternyata belum paham, itu bisa. Oke ya, hari ini saya lanjut langsung karena waktunya sudah ini. Tadi di kelas sebelah itu sudah memotong waktunya banyak di belakang. Nanti kalau kalian jam selesai setengah 12, saya di demo nanti. Saya share screen ya, absennya nanti aja di tengah-tengah, saya akan ngacak nanti. Oke, sudah kelihatan? Bersuaralah kalian biar saya tahu kalau saya nggak ngomong sendiri. Kelihatan, Us. Ya, alhamdulillah, gitu loh suaranya ya, ngomong. Biar saya nggak ngomong sama makhluk halus yang ada di kuburan. Masa ngomong sama laptop terus. Yuk, nah sekarang kita akan masuk, kemarin kan kita sudah aritmatika ya, sekarang masuk ke geometri. Apa sih bedanya aritmatika sama geometri? Coba dilihat, perhatikan. Kalau kemarin aritmatika itu hubungannya diapain tuh? Langsung aja coba. Kalian sudah nebak, bisa nebak 3, 7, terus habis 11, habis 11 berapa kira-kira? Kemarin tugasnya udah saya koreksi banyak benar. Berapa? 15, dapat dari mana? Ditambah 4. Ditambah 4. Ditambah 4 semua. Pinter gitu loh. Tambah 4 semua. Berarti ini aritmatika apa bukan? Iya, ini materi kita kemarin, aritmatika. Jadi ciri-cirinya aritmatika, hubungannya ada 2. Kalau nggak ditambah, ya dikurangi. Nah, masih ingat nggak mantranya kemarin untuk aritmatika apa? UN. Masih ingat nggak UN sama dengan apa kemarin? Apa kemarin yang ada kolahnya itu loh? A, nib. Ya enggak, kemarin kan saya suruh ngapalinnya enaknya gitu, bilangnya A, nib. UN-nya itu adalah A plus N-1. B, UN itu adalah suku ke. Nanti diulangi lagi. Yang tugas masih ada yang salah kesasar. Jadi yang ditanyain UN, yang ditanyain SN, jawabnya UN. Jadi nilai yang sudah saya post di Google Classroom sampean, udah saya ini ya, udah saya nilai dan udah kasih jawaban akhir yang benar. Silakan kalau nilainya enggak 100 berarti ada yang salah. Silakan dicek lagi. Lanjut ya. Kalau tadi ini aritmatika, hubungannya kalau enggak ditambah ya dikurang. Sekarang dilihat. 3, 6, 12. Kira-kira habis 12 berapa? Berapa?
Kira-kira berapa ya? Tebak. Berapa? 24. Oke. Kenapa kok bisa jawab 24? Dikali 2. Oke, dikali 2. Ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Berarti habis 24 kira-kira 48 kan? Dan seterusnya. Nah, ini loh yang dinamakan barisan geometri. Barisan geometri. Perbedaannya apa? Kalau aritmatika itu adalah suku selanjutnya kalau nggak ditambah ya dikurangi. Tapi kalau geometri, kalau nggak dikali, dia dibagi. Nah, bedanya paham ya? Jadi kalau ada soal, kalian nggak dikasih tahu dia aritmatika atau geometri, kalian harus tahu sendiri. Gimana ya? Kira-kira dia itu hubungannya ditambah apa dikurang, apa dikali, apa dibagi. Jadi kalian harus bisa nentuin dulu aritmatika apa geometri. Oke, lanjut. Nah, ini tadi. Kalau aritmatika tadi kan ANIB rumusnya kan. Kalau geometri rumusnya adalah UN-nya, masih UN ya. UN itu adalah suku ke N. A itu adalah suku pertama, sama kayak kemarin. Kalau geometri kan pakai B, beda. Tapi kalau kalau aritmatika pakai B, itu selisih. Kalau geometri pakai R, rasio atau perbandingan. Jadi rasio itu perbandingan. Rumusnya rasio U2 per U1. Kalau aritmatika, saya ngomonginnya siapa? Ani, Bu. Kalau geometri apa? Saya bacanya apa? Ya enggak? Arni. Nah, diingat-ingat. Kalau aritmatika itu Mas Anib, kalau geometri Mbak Arni. Jangan ketuker, oke? Tapi ingat-ingat, jangan sampai bisa bunyi Arni, bisa bunyi Anib, tapi tandanya salah. Karena kemarin tugas itu ada kayak gitu. Jadi Anib nulisnya itu A kali N min 1B. Nggak ada tanda plusnya di tengah. Akhirnya salah semua. Hati-hati ya. Oke, dicek lagi nanti tugasnya yang belum dapat 100 berarti ada yang masih salah. Nah, sekarang kayak gini. Contohnya tadi, saya kan ngambilnya seumpama 2. Terus 6. Berapa lagi nih? 2, 6, berarti 18. Dan seterusnya. Kira-kira. Ini geometri kan? Ya kan? A-nya berapa? A. 2. 2, oke. R-nya. R rumusnya U2 per U1. U2-nya kan 6 kan? 6 ya. Per 2. Berapa 6 dibagi 2? 3. Oke. Kita seumpama saya mintanya tentukan suku ke 5 lah. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. U5. Berarti pakai rumus Arni tadi. Arni. Hati-hati ya. A sama R ini nggak boleh dikaliin dulu. Di pangkatnya di ini dulu. U5. Coba A-nya dimasukin ya. A-nya 2. R-nya 3. N-nya berapa? N itu kan gini toh. Kalau di sini N, berarti ini N-nya adalah 5. Min 1. Nah, hati-hati ya Mbak ya. 2 sama 3 nggak boleh dikaliin dulu. Jadi selesaikan dulu yang di sini. Karena 3-nya punya pangkat. Kalau nanti sampean kalikan dulu baru dipangkatkan, hasilnya salah. Jadi operasi hitung campuran itu yang didulukan harus tahu. Yang di dalam kurung, pangkat dulu, baru perkalian. Nah, kayak gini. Jadi kita selesaiin dalam kurung. Ini kan 3 pangkat 5 dikurangi 1, 4. Kira-kira 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Kali 3. 3-nya berjejer-jejer 4. 4 kali. Berapa ya? Oi. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti ini berapa hasilnya? 162. Nah, oke. 162 ya. Coba kita buktikan. Apakah benar suku kelima itu adalah 162? Banyak banget ya. Benar nggak?
Salah ya kalau 18 tadi. Ini salah ya Mbak ya? Seharusnya berapa? Bener nggak sih? Bener dong. Sorry, bener. Yuk. 2, 6, 18. Habis 18 berapa? Tadi kan katanya dikali-kali 3 gitu kan? Dikali 3. 18 dikali 3 berapa? Ini 8 kali 3, 4. Ini per 2, berarti 54. 54 dikali 3 lagi. Ini kan kali 3. Kali 3 lagi berarti 162. Benar ya? 60. Nah, kalau kita pakai manual seperti ini, kalau pakai rumus seperti ini. Tapi jangan manual, teman-teman manual gitu loh ya. Karena kemarin itu ada yang ngerjain itu manual banget, nggak pakai rumus sama sekali. Dan salah. Kalau manual bener no masih ke ini ya, masih oh lumayan lah, masih logikanya masuk. Tapi udah manual salah meneh. Ya, jadi nanti diikutin diulangi lagi materinya. Lanjut. Nah, sekarang langsung ke deret. Kalau tadi kan masih barisan UN. UN itu adalah suku ke. Nah, kalau ini adalah deret. Deret itu adalah SN. Jumlah N suku pertama. Ya, bedanya tahu ya, UN dan SN. Jadi di soal itu, kalau nggak nyari suku ke, ya jumlah N suku. Jadi harus hati-hati menentukan apa yang ditanya sama soal. Nah, rumusnya ada 2. Bedanya apa ini dan ini? Apa bedanya? Ting, 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 ting. Beda nggak atas sama bawah? Yang atas R-nya dikurangi 1, yang bawah satunya dikurangi R. Bedanya berarti apa? Yang satunya R-nya di depan. Ya toh? Yang di atas itu R-nya di depan, yang di bawah itu R-nya di belakang. Gitu aja toh? Ya. Jadi ini penggunaannya untuk apa? Kalau yang atas ini digunakan kalau R-nya lebih dari 1. Yang di bawah penggunaannya untuk R-nya kurang dari 1. Apa Mbak Dia? Hai? Patah tadi pas Ustazah ngomong sebelum. Tadi pas Ustazah ngomong sebelum coret-coret ini patah-patah Us. Oh iya, ngelek. Iya. Saya ulangi lagi ya. Jadi SN-nya yang atas ini digunakan untuk rasio lebih dari 1. Kalau yang di bawah untuk nyari yang rasionya kurang dari 1. Kalau saya tanya 2 itu pakai rumus yang 1 apa 2? Kalau rasionya 2. Kamu pakai yang atas apa yang bawah? Bawah. Kalau R-nya 2, kamu pakai rumus yang mana? Atas nomor 1 apa nomor 2? Atas, oke. Kalau R-nya itu setengah, kamu pakai yang mana? Bawah. Bawah. Bedanya gitu ya. Hati-hati, jangan salah pakai rumus. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Oke. Dari soal ini, apa yang diketahui? Pasti A. A tadi itu kan suku pertama. Suku pertamanya berapa? Suku pertama sama dengan 18. Ya. R. R itu adalah U2 per U1. U2-nya itu min 6 per 18. Kok kenapa kok min? Ya emang soalnya kayak gini. Ya jadi jangan dilupakan minnya. Kalau kamu menghilangkan minnya, udah kacau semua jawabannya. Disederhanakan berapa ini jadinya? Negatif bagi positif kan negatif. Berapa? Oi. Min 3. Sepertiga. Ada sepernya ya. Sepertiga. Oke. Yang ditanya adalah suku ke-8. UN apa SN yang ditanya? Hai. UN apa SN? UN apa SN? UN. Karena suku ke. Jangan salah sasaran. Kalau suku ke itu yang ditanya adalah UN. UN U berapa yang ditanya? U8. Jadi ini yang ditanya ya, U8. Baru kita masukin ke rumus.
Tadi rumusnya UN itu kan siapa tadi? Mbak Arni kan? A kali R pangkat N-1. Yuk kita hitung U8. A-nya 18. R-nya min 1/3. Ya Allah, wes min pecan. Pangkatnya wakah bisa. Mesti ngono kok. Ya? Boleh nggak ini saya, kita tulis dulu lah. Ini kan? Mbak, boleh nggak saya coret 8 sama 3-nya? Hai? Bolehkah? Boleh nggak? Nggak ada suara, ya Allah. Boleh nggak? Iya, Mbak Ida gimana? Boleh nggak? Tahu. Nggak tahu. Nggak boleh. Jadi kalau ada pangkatnya, diselesain ini pangkatnya dulu, baru nanti dikali 18. Ya. Jadi selesain dulu. Yang di dalam kurung. Nah, kita kerjain dulu. Ingat-ingat ya, ini kan negatif. Dipangkatkan negatif, dipangkatkan ganjil. Jadi diingat-ingat. Kalau ada negatif dipangkatkan ganjil, itu hasilnya adalah negatif. Kalau ada negatif dipangkatkan genap, itu hasilnya adalah positif. Nah, di sini kan 7. 7 itu masuk ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Berarti kita pakai nanti hasilnya pasti negatif. Yang di atas 1/7, yang di bawah 3/7. Nah, kita selesain satu-satu, dihitung dulu. Minnya tetap 1/7 kan 1. 3/7 berapa? Ada yang mau relawan ngitung 3/7? 3 kali 3 kali 3. Pakai kalkulator cepetan. Banyak banget ini soalnya. Udah. Ada yang HP-nya on? Ya, Us. Berapa? Berapa Mbak Di? Gimana? Berapa usah diangkat? 3/7. 3 kali 3 kali 3 sampai jejer-jejer ada 7. 2187. 1187. Ini? Ya? Ya. Oke. Nah, sekarang disederhanakan. Dibagi 9. 2187 dibagi 9 berapa? 243. 240? 3. Ini benar. Nah, 2, oke ya. 243. Benar ya? Nah, jadi ini hasilnya yang paling sederhana. Kenapa? Karena ini kan 18/2187. Yang atas dibagi 9, yang bawah 9. Ternyata 2/243. Seperti itu. Sudah mulai pusing? Sudah, alhamdulillah otak Anda bekerja. Lanjut. Kalau tadi mencari UN, sekarang nyari SN. Kenapa kok bilang SN? Lihat. Yang ditanya adalah jumlah. Ya kan? Kalau jumlah mesti nyari SN. Nah, oke, dari soal ini yang diketahui A-nya berapa? A sama dengan A itu 5. apa toh? A itu suku pertama 5. Terus R-nya rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 10 dibagi 5. Berapa? 2. 2. Oke. Yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S10-nya berapa? Gitu. Nah, sekarang kita nyari rumus SN. Oke. Tadi R-nya itu 2. Saya ulangi lagi di sini ya. Coba untuk SN. R-nya tadi kan 2. Pakai yang atas sama yang bawah? Atas. Atas. Oke, karena R-nya lebih dari 1. Tadi rumusnya kalau belum hafal ya, nanti dibuka. A kali R pangkat N. Nah, min satunya itu lurus sama R-nya ya. Jangan, bukan kayak UN tadi, beda rumus. R min 1. Kita masukin S10. Berarti A-nya 5. 5.
Terus R-nya 2, pangkatnya N-nya 10, min 1. Terus ini 2 min 1. 2 min 1 itu berapa? 1 kan? 1. Nah, 5. Hati-hati, kita selesaiin dulu pangkatnya. 2 pangkat 10 itu berapa? Ayo, siapa yang mau ngitung? 2 pangkat 10. Siapa yang sudah ketemu? Berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Oke. Kok Ustazah hafal? Ya hafal. Gimana kalau nggak tiap hari ngitung kayak gini ya mesti hafal. Kalau kalian pengen hafal itu harus sering ngitung. Nanti langsung di luar kepala langsung. 1024 dikurangi 1 berarti 1023 ya. Nah, sekarang kita hitung. Baru ini boleh dikalikan. 5 dikali 1023. Ayo cepet-cepetan hitung. 15 nyimpen 1. 5 kali 2 10 nyimpen 1 11, nyimpen 1 1, 5 kali 5 kali 1 5. Benar enggak? Bener. Benar. Tadi ngitung apa kalkulator? Ngitung. Oh ngitung, alhamdulillah. Benar ya. 1023 itu 5.115. Oke, jadi sebenarnya intinya dari aritmatika itu kan kalau aritmatika ditambah kelipatannya. Kalau ini kan pangkat. Makanya kalian harus hafal 2 pangkat, 3 pangkat, itu harus sudah punya datanya. Jadi nggak ngitungnya nggak kebanyakan. Gitu. Yuk, soal ketiga, contoh soal ketiga. Maaf saya kebut-kebutan ya, karena waktunya sudah mepet banget. Nah, ini beda tipe lagi. Yang ditanya adalah tentukan banyak suku dari barisan ini. Kira-kira 256 ini suku keberapa sih? Gila, maksudnya soalnya nih. Jadi ini 256 suku keberapa? Nah, ini yang dari diketahui dulu. A-nya berapa? 2. A, 2. R-nya berapa? R itu kan berarti 4/2 toh? 2 juga ternyata. Nah, kalau kayak gini, tadi kan saya udah bilang, kalau ditanya tentukan banyak suku pada barisan, sama kayak nyari suku keberapa, kita pakai rumus UN. UN tadi rumusnya apa? Oi, Arni. Rumusnya UN. Nah, UN-nya kita ngambil suku yang terakhir. Karena yang ditanyakan suku terakhir ini suku keberapa sih? Kan gitu. Berarti UN-nya kita ngambil 256. Terus A-nya itu 2, R-nya 2, N-nya ditanya, min 1. Jadi kita itu nyari N-nya berapa? Ngono loh. Yang dicari itu adalah N. Nah, kayak gini saya tanya lagi. 2 kali 2 ini boleh nggak dikaliin? Enggak. Nggak boleh. Jadi ingat ya, mending emang harus dikurung deh. Ini harus dipangkatkan dulu, baru dikalikan 2. Karena kita butuh nyari N-nya, 2 yang ini kita pindah ruas. Masih ingat aljabar? Perkalian, pindah ruas jadi apa? Pembagian. Oke, pembagian. Jadi 256/2. Yang di kanan kan tinggal 2 pangkat N min 1. 256 dibagi 2 itu berapa? 256. Berarti 100? Berapa nih? 128. 28. Oke. Nah, saya balik ya. 128-nya saya taruh di sebelah kanan biar enak nyari N-nya. Jadi ini 2 pangkat N min 1 sama dengan 128. Nah, Mas dan Mbak-mbak, kalau ada model kayak gini, sebenarnya 2 di sini tuh pancingan. Nah, dikasih pancingan ini 2, pasti di sini juga 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 128? Coba tebak, berapa? Diurut ya, makanya tadi saya bilang harus hafal itu apa? Karena ini nebak. 128 itu 2 pangkat 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Pangkat 3 itu 8. Pangkat 4, 16. Pangkat 5, 32. Pangkat 6, 64. Pangkat 7, 64 kali 2, 128.
Ternyata 128 itu 2 pangkat 7. Kalau bawahnya udah sama, tinggal diurusin yang atas aja. Jadi N-1 sama dengan 7. Kalau kita mau nyari N, min pindah ruas jadi apa? Plus, kan? Nah, N-nya berarti adalah 8. Jadi 256 itu adalah suku ke-8. Oke, kita buktikan aja. Apakah benar 256 itu suku ke-8? Kita manual ya. Coba manual. 2, 4, 8. Habis 8 berapa? Kali 2, 64. 16. Kali 2, 32. 64. 128. Sampai ketemu 256. Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar toh? Ternyata suku ke-8 itu adalah 256. Terus gini, ya udah aku manual aja. Enak dong kalau ini masih 256. Kalau saya nanyanya sudah ribuan, kamu mau nurutin satu-satu? Nah, gitu ya. Kenapa ada rumus? Untuk mempermudah hidup kalian, bukan untuk mempersulit. Itulah rumus kehidupan. Sudah bendera putih semua. Saya lanjutkan aja. Soal terakhir, biar tambah pusing sekalian. Dibaca dulu. Kalian pernah dengar amuba, nama amuba? Oi, amuba? Hai, ada orang? Pernah. Pernah. Amuba itu kalau digambarkan di biologi itu kan bentuknya kayak gini-gini toh. Nah, amuba itu kan bisa membelah menjadi 2. Pembelahannya itu tidak menikah ya. Ya, jadi dia itu perkembangbiakannya itu dengan membelah diri. Nah, ini amuba seperti ini, punya satu inti, dia membelah jadi punya sendiri-sendiri jadi 2. Tapi yang ini udah hilang, tinggal bagi 2. Bukan beranak ya, tapi udah membelah, ini udah hilang nanti. Tinggal jadi 2 ini dan terus kayak gitu. Nah, untuk matematika kita itu disuruh ngitung amuba atau bakteri itu membelah menjadi 2 setiap 10 menit. Yang ditanya dalam waktu 2 jam itu bakterinya jadi berapa? Suruh nebak dalam 2 jam berapa. Yuk mari kita hitung. Nah, kalau yang ini saya bolehlah manual aja ya. Caranya ngitung kayak gini. Kan pertama ada 10 bakteri. Saya tanya dulu, 2 jam itu ada berapa menit? 120. Oke, 120. Berarti kita harus tahu dulu membelahnya ada berapa kali. Membelah. Berarti kita hitung 120 dibagi 10. Dari mana? Kan tadi dia membelah sekali membelah itu setiap 10 menit kan. Yang ditanya selama 2 jam berapa? Nah, ini 120 menit per 10 menit. Berarti dia membelah selama sebanyak 12 kali. Paham toh soalnya? Jadi yang ditanya 10 bakteri ini setelah membelah 12 kali jadi berapa? Nah, coba kita pakai manual aja ya. 10. Habis 10 berapa? Kan membelah menjadi 2. Berarti sini 20. Ini masih membelah satu kali loh ya. Pembelahan pertama. Terus. Habis 20, 20 kali 2, 40. Ini masih pembelahan kedua. Terus. Tambah lagi. 80. Terus 160. 320, 640, berarti 10280, terus 2, berapa? 560. Ini membelah berapa kali? Coba dihitung. 1, 2. Ini pembelahan ketiga, pembelahan keempat, pembelahan kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Masih ke-8, saudara-saudara? Masih panjang. Mbak Rosa wis aduh pembelahannya pempiro iki bakteri kok susah men ta bakteri dihitung ngono. Ingat ya, matematika itu kayak kalau kalian masih kayak gini, masih mikirnya, aduh apa sih kurang kerjaan ngitung bakteri membelah. Ngitung hidupku aja nggak selesai-selesai. Tapi nanti ketika kalian sudah kuliah, kalau kebetulan ada faknya matematika, baru sadar, oh ternyata matematika itu kayak gini ya.
aplikasinya. Lanjut, membelahnya masih kurang 4 kali lagi. 2560 kali 2, 512. 0, terus 1024. Ini masih, ini pembelahan 9, pembelahan 10. 2 kali lagi. Berapa nih? 1024 dikali 2, 20.048. Ini masih pembelahan ke-11. Pembelahan ke-12 dikalikan berarti 40.000, berapa nih? 96. Ya Allah, ternyata 10 bakteri bisa membelah jadi 4096 bakteri setelah 2 jam. Itu loh kenapa kalian disuruh sering apa? Cuci tangan. Karena bakteri, yang virus yang sekarang lagi menghebohkan dunia, itu berkembang biaknya cepet. Sama ngitung. Nah, kamu kalau digini, ngapain sih Us ngitung bakteri? Ya itu pembuktian dari biologi kan. Ternyata bakteri itu pembelahnya cepet banget. Berkembang biaknya. Seperti itu. Jadi jangan dipikir kok kurang kerjaan mensih matematika. Alhamdulillah udah selesai. Saya stop share. Saya lihat siapa yang sudah tertidur pula mendengarkan dongeng saya tentang bakteri. Wes pusing kayak wes bendera putih dikibarkan kabeh. Oke, saya biar melek, saya absen. Sudah lebih dari 5 menit. Samil ada? Sudah bangun Samil? Samil sudah bangun? Samil.